Kasus kematian satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat menjadi pintu terungkapnya aksi pembunuhan berantai oleh Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solihudin. Ketiga pelaku ditangkap, ditetapkan tersangka, dan juga ditahan tak lama setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata masih ada sejumlah fakta lain yang belum diketahui publik terkait aksi Wawan CS. Yang pertama terkait kehidupan pribadi Wawan. Polisi mengungkap bahwa Wawan sebenarnya telah menikah sebanyak 6 kali. Namun begitu, Wawan telah menceraikan 3 istrinya, sementara 3 istri lainnya yang masih hidup justru dibunuh dia bersama komplotannya. Tak hanya itu, yang lebih mengejutkan lagi, salah satu istri Wawan yakni Halimah ternyata dibunuh oleh rekannya yakni Duloh tanpa sepengetahuan Wawan. Fakta kasus pembunuhan Wawan CS tak berhenti sampai di situ. Usai diperiksa polisi, salah satu tersangka yakni Dede ternyata sempat melakukan tipu daya pada korban. Dede sengaja meminum kopi beracun bersama 3 korbannya demi memuluskan proses eksekusi korban sekaligus menutupi keterlibatannya dalam mencampurkan racun ke dalam kopi. Namun begitu, Dede saat ini masih selamat lantaran ia hanya mencampurkan racun pestisida ke dalam minumannya dalam jumlah yang sedikit. Dalam konferensi pers pada Senin 23 Januari 2023, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko juga mengungkap peran ketiga tersangka. Ia menyebut Wawan berperan sebagai pihak yang mencari korban untuk ditipu dengan modus menggandakan harta lewat ilmu supranatural. Kemudian Solihin alias Duloh berperan sebagai eksekutor dari aksi pembunuhan berantai. Menurut hasil penyelidikan polisi, Duloh bahkan sudah membunuh 8 dari total 9 korban. Selanjutnya tersangka lain yakni MDD Solihin diduga berperan dalam aksi pembunuhan berantai dan penipuan dengan modus kemampuan supranatural. Yang jelas Duloh sebagai eksekutor, ya. Kemudian Aki atau Wawan ini bagaimana mengiming-imingi, menjanjikan, mencari para korban sehingga mau menyerahkan barangnya. Sedangkan Duloh sendiri ini tentu dari keterangan tersangka yang ada 2, tentu nanti harus pendalaman kepada tersangka atau pelaku Dede sendiri, ini yang mengetahui dan juga turut serta atau bahkan juga sementara ini adalah mengetahui tentang keuangannya juga. Belum berhenti sampai di situ, saat ini polisi menemukan 1 calon korban pembunuhan Wawan CS di Cianjur. Orang tersebut adalah Ujang Zainal yang merupakan salah satu tetangga pelaku. Kepada polisi, Ujang Zainal mengaku sempat keracunan usai menenggak kopi yang diberikan Wawan. Ditambahkan lagi sekarang ada merasa dengan cara yang sama setelah mendengar berita ini, medianya adalah dengan menggunakan kopi yaitu atas nama Ujang Zainal. Ini masih dilakukan pemeriksaan juga pendalaman oleh tim penyidik. Apa motifnya kembali? Ini adalah tetangga dari pelaku Solihin, seperti itu. Terungkapnya kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawan CS bermula usai ditemukannya 1 keluarga di Bantar Gebang, Bekasi yang tewas usai mengalami keracunan. Mereka adalah istri Wawan dan 2 anak sambung Wawan. Dari situ, polisi kemudian melakukan penelusuran dan terungkap bahwa Wawan CS ternyata juga membunuh 6 korban lainnya yang tersebar di Bekasi, Cianjur, dan Garut. Menurut hasil penelusuran polisi,
keluarga Wawan di Bekasi diracun karena mengetahui penipuan dan pembunuhan yang sebelumnya dilakukan Wawan dan komplotannya di Cianjur dan Garut. Sementara dalam kasus di Cianjur dan Garut, pelaku memiliki niat awal menipu para korban dengan modus mengaku memiliki kemampuan supranatural untuk memberikan kesuksesan dan kekayaan. Namun ketika korban sadar akan tipu daya mereka, disitulah Wawan CS melakukan pembunuhan. Dalam kasus ini, Wawan, Solihin, dan MDD Solihudin dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Adapun ancaman hukuman yang akan didapat yakni 20 tahun penjara, seumur hidup atau pidana mati.